Pintu teater 1 telah dibuka. Hi everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas seluruh jalan cerita lengkap film Romantic Debtors versi UBR Entertainment. Awal cerita di sebuah jembatan penyeberangan, seorang detektif bernama Bang Kuk-hyun sedang mengejar pelaku kriminal. Di tengah misinya, Kuk-hyun kembali ditelepon oleh debt collector. Ia bisa saja menolak panggilan tersebut, tapi Kuk-hyun bisa dituntut karena dikira mangkir dari pembayaran hutang. Baru saja meringkus targetnya, Kuk-hyun kembali ditelepon oleh debt collector. Ingin rasanya Kuk-hyun membunuh debt collector wanita ini karena terus menelponnya setiap 30 menit. Di sebuah kantor fintech yang bergerak di bidang jasa keuangan, seorang debt collector bernama Kim Muryong membantu juniornya yang bernama Sangmi dari pelecehan verbal yang dilakukan nasabah. Muryong memang dikenal akan keberaniannya sebagai debt collector, hingga banyak nasabah yang takut berurusan dengannya. Di kantor polisi, kriminal yang tadi ditangkap Kuk-hyun adalah seorang pencopet. Banyak ditemukan barang bukti dompet wanita darinya. Saat sedang proses interogasi, Muryong datang sebagai korban yang ingin mengambil kembali dompetnya. Kuk-hyun sempat terpesona pada kecantikan Muryong. Tapi sifat Muryong yang terlalu perhitungan pada uangnya yang hilang membuat Kuk-hyun tak bisa berkata-kata. 어떻게 자기가 훔친 것도 기억을 못하냐? 머리가 나쁜 메모를 좀 해놔. Saat ingin menandatangani surat pernyataan kerugian, Muryong ditelepon atasannya. Ia izin keluar untuk melakukan panggilan penting. Sesaat setelah kepergian Muryong, Kuk-hyun mengumpat karena debt collector menghubunginya lagi. Siapa sangka, jika debt collector yang amat ia benci adalah Muryong yang barusan ia temui. Muryong juga tidak sadar bahwa Kuk-hyun adalah nasabahnya. Mereka saling mengumpat satu sama lain di telepon. Namun saat bertemu lagi dalam kantor polisi, baik Muryong maupun Kuk-hyun kembali menunjukkan ekspresi ramah bersahaja. Mereka tidak menyadari bahwa satu sama lain adalah musuh bebuyutan. Malam harinya, Kuk-hyun melakukan penyelidikan di sebuah garasi penyimpanan mobil curian. Mereka mengintai para buronan sampai pagi hari. Namun saat mangsa sudah di depan mata, lagi-lagi Muryong menelpon Kuk-hyun hingga nada deringnya didengar oleh semua penjahat. Spontan mereka langsung kabur dari kejaran polisi. Hanya satu buronan yang berhasil ditangkap. Semua rekan Kuk-hyun menyalahkannya karena lupa mengaktifkan mode getar dalam misi penting ini. Baru saja sampai ke kantor polisi, Muryong kembali menghubungi Kuk-hyun. Kesabarannya habis, ia memaki Muryong sejadinya. Bagi Muryong, Kuk-hyun terdengar seperti gangster, tapi Kuk-hyun menegaskan bahwa dirinya adalah seorang detektif. Muryong tidak tahan lagi karena Kuk-hyun sampai menghina bahwa ia tidak akan bisa menikah karena lisannya yang tajam. Masa bodoh dengan kode etik pelayanan. Dengan penuh emosi, Muryong langsung ke kantor polisi mencari Kuk-hyun. Kebetulan saat itu, Kuk-hyun keluar dari ruangan. Ia menyapa Muryong dan menanyakan keperluan Muryong kemari. Dengan nafas memburu, Muryong berkata bahwa ia mencari detektif yang bernama Bang Kuk-hyun tanpa tahu bahwa orang yang ia cari telah berdiri di depannya. Kuk-hyun terdiam. Ia sepertinya tahu siapa wanita yang berdiri di depannya. Ia berkilah bahwa tidak ada yang bernama Bang Kuk-hyun di sini. Namun, teman Kuk-hyun yang mendengar semuanya berbuat usil. Mereka langsung menyapa Kuk-hyun dengan nama panggilannya. Muryong tercengang. Selang beberapa detik, ia langsung menendang kaki Kuk-hyun dan membalas semua hinaan yang ia terima. Kuk-hyun yang malu karena jadi pusat perhatian menarik Muryong keluar kantor. 복질이 살지 복질이. 복질이 힘들다니까요. Sampai di luar, Muryong menuntut permintaan maaf dari Kuk-hyun. Walau berat, akhirnya Kuk-hyun meminta maaf.
Namun saat dituntut untuk membayar tagihannya, Kuk-hyun tak bisa melakukan pembelaan apapun. Ia KO seketika. Setelah selesai mentransfer uang, Kuk-hyun dan Muryong berpisah. Namun di seberang jalan terjadi kecelakaan. Kuk-hyun langsung menghampiri pengendara mobil yang tak sadarkan diri. Kuk-hyun berpacu dengan waktu karena si pengendara terkunci sabuk pengaman. Sementara mobil sebentar lagi akan meledak. Tanpa diduga, Muryong datang membantu Kuk-hyun. Karena sabuk pengaman yang tak kunjung terbuka, Muryong langsung berinisiatif mencari tabung pemadam. Syukurlah korban berhasil diselamatkan. Kuk-hyun terkesan akan keberanian Muryong. Malamnya ia mentraktir Muryong minum di sebuah kedai. Walau terus berdebat, mereka terus minum sampai Muryong mabuk berat. Saat itu terlontar ucapan dari mulut Muryong bahwa ia akan melunasi semua hutang Kuk-hyun jika pria ini berhasil menikah. Kuk-hyun menggendong Muryong yang mabuk ke kantor polisi. Ia tidak tahu di mana alamat Muryong. Oleh karena itu, Kuk-hyun membawa Muryong untuk bermalam di kantornya. 술 안 쳤죠? Keesokan paginya, Muryong terbangun mendengar suara lalu lalang. Betapa malunya Muryong saat mengetahui bahwa dirinya tertidur di kantor polisi. Ia pun bergegas pergi. Setelah kepergian Muryong, teman-teman Kuk-hyun membangunkannya. Mereka menggoda Kuk-hyun yang tidak mampu menyewa hotel hingga membawa seorang gadis bermalam di kantor polisi. Hari berikutnya, di sebuah taman tepi sungai, seorang kurir bernama Oh Byung-suk nampak putus asa menerima telepon dari Muryong. Ia mengatakan bahwa dirinya akan mati. Tapi Muryong tak terlalu menganggap serius karena mengira Byung-suk sedang mabuk. Sementara itu, Kuk-hyun kembali mengintai buronan yang kemarin berhasil lolos. Tinggal beberapa langkah lagi sebelum Kuk-hyun dan rekan berhasil menangkap penjahat. Tapi panggilan teror Muryong kembali mengacaukan segalanya. Semua penjahat berhasil kabur setelah mencederai semua detektif. Bahkan saat tangan Kuk-hyun terluka akibat sabetan senjata tajam, Muryong masih terus menelponnya. Dengan penuh emosi, Kuk-hyun mencari Muryong ke kantornya. Lalu mengajak Muryong untuk berbicara di luar dan mengatakan bahwa telepon Muryong yang berkepanjangan bisa membahayakan nyawa orang lain. Muryong beralasan bahwa semua itu merupakan tuntutan pekerjaan. Pagi hari di kantor, Kuk-hyun mendapat masalah dalam sebuah kasus. Bank tidak mau memperbaiki kartu kredit operasional mereka selama tidak ada surat perintah. Mau tak mau, Kuk-hyun menemui Muryong dan memohon dipinjamkan uang lagi demi penyelesaian kasusnya. Muryong tidak bisa, sebab hutang Kuk-hyun terdahulu belum lunas. Jika dulu Kuk-hyun diteror panggilan Muryong, maka kini sebaliknya. Kuk-hyun terus menghubungi Muryong sampai tengah malam. Muryong jadi tidak bisa tidur karena panggilan Kuk-hyun. Gerutuan Muryong justru membuat Kuk-hyun makin senang. Esok harinya di kantor, Muryong takjub karena Kuk-hyun tak berhenti menelponnya sampai dini hari. Kuk-hyun bahkan sampai mengiriminya hadiah aneh. Akhirnya Muryong mengabulkan permintaan Kuk-hyun. Dengan uang pinjaman Muryong, Kuk-hyun dan rekan-rekannya dapat memasuki tempat golf mewah. Mereka berhasil meringkus para pencuri mobil. Malam harinya di sebuah bar, Sang-mi bercerita kepada Muryong bahwa dirinya ditipu kekasihnya sampai 100 juta won. Muryong tak terima. Ia menghubungi Kuk-hyun untuk meminta bantuan. Kuk-hyun dan rekan setuju membantu Sang-mi. Lucunya, Muryong malah ngotot ingin ikut dalam misi pengintaian. Saat keberadaan pelaku diketahui, Kuk-hyun memperingatkan Muryong untuk tidak turun. Tapi Muryong ngeyel dan memukuli para pelaku secara membabi buta. Setelah kasus selesai, Muryong mentraktir Kuk-hyun dan tim untuk minum soju. Teman-teman Kuk-hyun paham nih bahwa ada cimiwiu alias cinta antara Kuk-hyun dan Muryong. Mereka berpura-pura mabuk dan harus segera pulang agar Kuk-hyun punya waktu berduaan dengan Muryong. Muryong mabuk berat lagi. Kali ini Kuk-hyun tidak membawanya ke kantor polisi, tapi menyewakan sebuah kamar hotel. Keesokan harinya, Muryong terbangun seorang diri. Kuk-hyun menghubunginya dan mengatakan ia telah memesan sup pengar di warung seberang jalan untuk Muryong. Karisma Kuk-hyun membuat Muryong mulai kepincut. 존나 카리스마 있어. 그러니까 여자들이 뻑이 가지.
Keesokan harinya, Muryong menjenguk ibunya di kampung halaman. Sementara Kuk-hyun di Seoul tampak galau karena Muryong tak kunjung menghubunginya untuk menagih hutang, padahal sudah jatuh tempo. Malam harinya sebelum tidur, Muryong bertukar cerita dengan ibunya. Ibunya melarang Muryong untuk berpasangan dengan laki-laki yang mempunyai hutang, seperti mantan Muryong terdahulu yang berhasil membujuk ayah Muryong untuk menjadikan rumah mereka sebagai jaminan hutangnya. Pada akhirnya, mantan Muryong kabur dan keluarganya harus kehilangan rumah. Beberapa hari kemudian, wajah murung Kuk-hyun jadi sumringah saat mendapat panggilan dari Muryong. Ia sengaja membayar saat jatuh tempo agar nantinya Muryong bisa menghubunginya terus-menerus. Kini telepon dari Muryong adalah hal yang paling Kuk-hyun nanti-nanti. Kuk-hyun bergegas pergi ke kantor Muryong untuk mendaftar sebagai customer VIP. Sampai di sana, Kuk-hyun melihat Muryong tengah disandra di atap gedung. Melihat itu, Kuk-hyun bergegas naik untuk membantu. Ternyata pelaku penyanderaan adalah Oh Byung-suk. Kuk-hyun berusaha melobi Byung-suk dengan berakting menyuruh Byung-suk untuk segera lompat bersama Muryong. Kuk-hyun berkata bahwa ia lebih ingin membunuh Muryong karena terus menerima panggilan darinya. Penjahat itu tidak percaya karena Kuk-hyun adalah polisi. Kuk-hyun kemudian menunjukkan slip hutangnya dan berlagak ingin bunuh diri juga. Kuk-hyun bahkan membongkar semua latar belakang Muryong yang selama ini ia selidiki. Tentang bagaimana bodohnya Muryong yang menjual rumah orang tuanya demi mantan pacarnya. Byung-suk mulai percaya dengan mencegah Kuk-hyun yang berlagak ingin lompat ke bawah hingga sandraannya pada Muryong terlepas. Setelah meringkus Byung-suk, Kuk-hyun langsung menghampiri Muryong. Tapi Muryong terlanjur sakit hati karena Kuk-hyun lebih memilih membongkar aib Muryong daripada menggunakan pistol. Perkataan Kuk-hyun tentang dirinya tadi siang membuat Muryong terus kepikiran. Malam itu juga, Muryong memutuskan untuk mengundurkan diri. Sementara itu, Kuk-hyun uring-uringan selama melakukan pengintaian. Esok harinya, saat teman-teman Kuk-hyun sedang berjuang melawan seorang penjahat, Kuk-hyun malah sibuk menghubungi ponsel Muryong. Scene berpindah. Muryong pindah ke kampung halamannya setelah berhasil mendapatkan rumah mereka kembali. Ibunya juga nampak bahagia. Lain halnya dengan Kuk-hyun. Hidupnya justru semakin kacau setelah kepergian Muryong. 내 인생 망치려고 작정했어요? 그럼 돈을 입금시키시던가요, 고객님. Kuk-hyun kemudian nekat menuju kampung halaman Muryong. Kini Muryong bekerja sebagai pengontrol saluran radio taksi. Ia membantu semua supir taksi untuk mencari pelanggan. Belum sampai ke rumah Muryong, mobil Kuk-hyun malah mogok. Saat itu, teman Kuk-hyun juga menelpon bahwa sebentar lagi ada inspeksi senjata. Tapi Kuk-hyun ngotot tidak akan kembali ke Seoul sebelum bertemu dengan Muryong. Akhirnya, teman-teman Kuk-hyun dan Sang-mi menyusulnya ke sana. Kuk-hyun memutuskan naik taksi dan menanyakan apakah sang supir tahu alamat Dotong Samdong. Si supir hanya tersenyum. Kemudian menghubungi Muryong dan berkata ada penumpang yang ingin pergi ke kawasan Dotong Samdong. Kuk-hyun masih belum menyadari bahwa si gadis dalam radio adalah Muryong. Tapi saat supir berkata bahwa gadis yang berbicara baru datang dari Seoul, Kuk-hyun langsung meraih walkie-talkie tersebut dan memanggil nama Muryong. Muryong menyuruh Kuk-hyun untuk kembali ke Seoul. Tapi Kuk-hyun menolak dan berkata bahwa dia menyukai Muryong. Percakapan mereka lewat radio pemancar jelas didengar oleh semua supir taksi dan supir derek. Kuk-hyun minta maaf karena saat itu tidak mau menggunakan pistol, sebab Muryong berada di dekat si penjahat. Kuk-hyun hanya berpikir untuk menyelamatkan Muryong tanpa melukainya. Muryong meminta Kuk-hyun untuk berhenti, sebab radio pemancar ini digunakan untuk bisnis. Tapi semua supir taksi tidak keberatan akan hal itu dan menyuruh mereka untuk melanjutkan percakapan. 여기 1425. 사람 괜찮아 보이네. 엄마가 좋아하겠어? Kuk-hyun pun meminta Muryong untuk tetap di kantor karena dia akan menuju ke sana. Mendengar Kuk-hyun akan menuju ke kantor Muryong, semua penumpang taksi minta putar arah untuk mengikutinya. Terjadi iring-iringan taksi di jalan raya yang menarik banyak perhatian.
Polisi dan teman-teman Kuk-hyun yang kebetulan melihat hal tersebut mengira sedang ada kericuhan hingga mereka turut mengikutinya. Semua sudah berkumpul di kantor taksi. Mereka menahan Muryong agar tidak pergi sebab Kuk-hyun belum datang. Setelah Kuk-hyun datang, ia membawa Muryong bicara dalam ruangan. Kuk-hyun belum sempat mengutarakan perasaannya, tapi Muryong langsung pergi meninggalkannya. Dengan sedikit berteriak, Kuk-hyun berkata bahwa ia ingin menikahi Muryong. Tapi Muryong menangis karena masih takut dengan pernikahan. Kuk-hyun mencoba memeluknya. Namun Muryong malah memukulinya dan mengatakan persyaratan jika ingin menikahi dirinya. Setelah memberi tanda persetujuan menikah dengan Kuk-hyun, Muryong mengajak Kuk-hyun pergi bersamanya. 조기 가면 어떡해요? 에바 어떻게 벌쩍 먹어야지. Di akhir cerita, Kuk-hyun telah menikah dengan Muryong. Tanpa sepengetahuan Muryong, Kuk-hyun kembali berhutang demi penyelesaian kasusnya. Saat akan meringkus penjahat, seperti biasa, Muryong menelpon hingga penjahat menyadari keberadaan Kuk-hyun dan kawan-kawan. Muryong marah besar karena tahu Kuk-hyun mengambil surat segel profesi demi meminjam uang. Yap, dengan begitu cerita pun tamat. Film Romantic Debtors adalah film yang berasal dari negeri ginseng, Korea Selatan. Film yang rilis tahun 2010 ini disutradarai oleh Kim Yoon-soo. Dengan genre romance komedi, alur cerita ini bisa dengan mudah kamu tebak tentang permasalahan klise dari benci jadi cinta. Buat kamu yang suka nonton film dengan intrik yang kompleks, mungkin film ini agak sedikit membosankan. Sebab feeling yang coba dilukiskan dalam setiap adegan tidak terlalu dirasakan penonton sampai akhir film. Dan masuk pada sesi penilaian. Film Romantic Debtors, UBR Entertainment beri rating 6,6. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update film-film menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida.